Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نخص خاصة إلى قدر شيخنا ومرشدنا ورب واحدة سلطان الولي في هذا الزمان الشيخ محمد عبد الواسع المسلول القادر أن نقشبند كامل المكمل المتقي الموفق المجدد القطب الصمداني المهدي قدس وسره ونفعنا به وبعلومه وسرره وبركاته وكرمته في ديننا ودنيانا وأخرانا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا. Kitab Tafriqul Khatir halaman 42, halaman 43. Halaman 43, Al-Manqamatus Saminatu wal Arba'un fi takhlisihi muridihi min azabil malakaini ay munkarin wa nakir. Wa kana hadzal murid la ya'rifu syai'an siwal Ghazi radhiyallahu ta'ala anhu. Manqobah yang ke-48, Kitab Tafriqul Khatir halaman 43, menceritakan tentang bahwa Al-Ghazil Azam Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam menyelamatkan murid-muridnya min azabil malakaini, dari azab dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Wa kana hadzal murid, sedangkan murid ini la ya'rifu syai'an siwal Ghazi, tidak tahu apa-apa, enggak ngerti apa-apa, siwal Ghazi radhiyallahu ta'ala anhu, kecuali yang ia ketahui adalah tentang Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagaimana tentang cerita ini? Zakaru annahu kana rajulun min muridihi ya'taqidu fi hadratil Ghazi i'tiqadan jaziman wa sara faniyan wa baqiyan fi mahabbatihi. Walamma tuwfiya dafanuhu wa ja'ahul malakani lisu'al fasa'alahu ma rabbuka wa ma nabiyyuka wa ma dinuka faqala lahuma ma a'rifu syai'an illa syaikhi as-sayyid Syekh Abdul Qadir. Fatahayyaral malakani faqala ya Rabb anta a'lamu anna 'abdaka fulanan
يقول كذا فأمرهم الله بعذابه فأراد أن يعذباه فظهر حضرة الغوث وقال لهما إنه لم يعرف الله ورسوله ودينه أي لجهله أمر دينه فإنه يعرفني واقتدى بي وأنا أعرف كل ما سألتما عنه فلأجلي لا تعذباه فسأل الله وقال يا رب أنت أعلم أن محبوبك ومجذوبك الغوث الأعظم السلطان محي الدين عبد القادر يقول كذا وكذا ila akhirih. Jadi diceritakan bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki, ada seorang murid, seorang laki-laki dari murid Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ya'taqidu fi hadratil ghati, yang keyakinannya, i'tiqadnya kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani itu luar biasa. Keyakinannya, kepercayaannya, kemantapannya terhadap karomah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai guru mursyidnya ini luar biasa. I'tiqadan jaziman, i'tiqad yang betul-betul, keyakinan yang betul-betul, sehingga soro fanian, sehingga terjadi dalam dirinya itu tidak tahu apa-apa, tidak terpikir dalam benak pikirannya itu apa-apa, lenyap dia, lenyap ke dalam pribadi Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahasa orang kita itu ketuplek-plek cintanya kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai guru mursyidnya. Wa baqiyan fi mahabbatihi, ketuplek mahabbahnya itu, cintanya itu kepada guru mursyidnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu yang terjadi falamma tuwfiya, ketika murid yang tidak tahu apa-apa ini, yang bodoh ini meninggal dunia, dafanuhu, maka dikuburlah murid ini. Waja'ahul malakani, selesai dikubur, maka kemudian datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir ke kuburnya. Untuk apa? Lisu'al, untuk bertanya, untuk menanyakan, untuk menginterogasi. Fasa'alahu ma rabbuka, maka kedua malaikat Munkar Nakir ini bertanyalah kepada si mayit yang ada di kubur, yang ia adalah muridnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, yang tidak tahu apa-apa, yang bodoh itu. Apa pertanyaannya? Ma rabbuka, wahai mayit, wahai fulan, siapa Tuhanmu? Jawab, ma rabbuka, wa ma nabiyuka, dan apa nabimu? Siapa nabimu? Wa ma dinuka, agamamu apa? Jadi ditanya Tuhannya siapa, nabinya siapa, dan agamanya apa. Ditanya mayat itu oleh malaikat Munkar dan Nakir. Faqala, maka mayat itu menjawab. Faqala lahuma,
Mayat itu menjawab, ma a'rifu syai'an, aku nggak ngerti apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa. Illa syekhi, kecuali yang tahu adalah guru mursyidku, syekh mursyidku, Sayyid Abdul Qadir, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani. Setelah mayat itu menjawab seperti itu kepada malaikat Munkar dan Nakir, maka fatahayyara al-malakani, malaikat Munkar dan Nakir, kedua malaikat itu bingung. Ini mayat ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, kok nggak bisa jawab, nggak ngerti apa-apa. Yang tahu adalah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani saja. Maka bingung malaikat ini. Fatahayyarul malakani, malaikat Munkar Nakir itu bingung. Kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, keduanya mengadu, ya Rabb, wahai Tuhan, ya Allah, anta a'lamu anna 'abdaka fulan, engkau ya Allah lebih mengetahui tentang hambamu yang seperti ini. Dia saya tanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, kok nggak tahu apa-apa jawabnya. Yang tahu tentang Syekh Qadir Jilani. Aku bingung ya Allah, bagaimana tentang mayat ini ya Allah. Yaqulu fa amarahum Allah yaqulu kada. Diceritakanlah itu semua yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amarahum Allah bi'adzabi, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, menyuruh kedua malaikat itu supaya mengazabnya, menyiksanya. Tetapi fa'arada ayyu'adzibahu, maka kemudian akan disiksa. Maka kemudian kedua malaikat itu hendak menyiksa mayat yang tidak bisa menjawab pertanyaannya itu. Fa'arada ayyu'adzibahu, ketika mau disiksa, diazab oleh kedua malaikat, oleh Munkar dan Nakir, maka tiba-tiba kemudian fadhaharu hadratul ghasil lahuma, maka datanglah secara tiba-tiba Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani kepada malaikat Munkar dan Nakir itu. Wa qala lahuma, berkatalah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani kepada kedua malaikat, annahu la ya'lam ya'rifillah, betul bahwa sesungguhnya mayat ini tidak tahu apa-apa, tidak tahu Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu Rasulnya, tidak tahu siapa Rasulnya, tidak tahu siapa nabinya, wa dinahu, dan tidak tahu apa agamanya, nggak ngerti apa-apa. Aili jahlihi, yakni karena kebodohannya, amro dinihi, tentang urusan perkara agamanya. Tetapi fa'innahu, maka sesungguhnya dia itu ya'rifuni, mengetahui tentang aku. Yang dia tahu adalah kepadaku siapa aku. Fa'innahu ya'rifuni, dan dia waqtada bihi, mengikuti apa yang aku lakukan, patuh kepadaku. Ya waqtada bihi fa ana a'rifu kullama sa'altuma, dan aku, katakan insyaallah Qadir Jilani, tahu segala apa yang telah engkau berdua tanyakan. Fali ajli, oleh karena itu, maka engkau untuk menghargaiku, untuk menghormatiku, la tu'adzibahu, janganlah menyiksanya, janganlah sekali-kali menyiksanya.
Setelah Kanjeng Syaikhul Qadir Jailani menjawab seperti itu kepada kedua malaikat, bicara seperti itu kepada kedua malaikat, yakni malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fasa'ala, maka keduanya bertanya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qala, dan berkata malaikat Munkar Nakir itu, ya Rabb, anta a'lam, engkau mengetahui, sungguh engkau mengetahui ya Allah, anna mahbubaka, sesungguhnya kesayanganmu, kecintaanmu, wa majdzubaka al-Ghazil Azam Sultan Muhyiddin Abdul Qadir yaqul, Kanjeng Syaikhul Qadir Jailani Sultanul Auliya Ghazil Azam berkata seperti itu, wa amarahuma bita'dzibihi, maka Allah Subhanahu wa taala wa yaqulu kadza wa kadza, wa amarahuma bita'dzibihi, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyuruhnya untuk menyiksa mayat itu. Fa arada ay yu'adzibahu, maka kemudian kedua malaikat itu Munkar dan Nakir hendak menyiksa mayat itu di dalam kubur. Fa akhadzal ghawsu matraqatahuma, tetapi kemudian tiba-tiba Kanjeng Syaikhul Qadir Jailani mengambil palu yang ada di tangan malaikat Munkar dan Nakir. Fa akhadzal ghawsu matraqatahuma min aidihima, diambillah palu yang ada di tangan malaikat Munkar dan Nakir itu. Wa qala lahuma, dan Kanjeng Syaikhul Qadir Jailani berkata kepada kedua malaikat itu, la taqraba ilaihi, jangan lagi mendekati mayat ini, jangan lagi mendekati orang ini. Wa inna kasrata narin, maka sesungguhnya fa inna kasrata nari syauqi fi batini la tuqasu bi syai'in wa illa ahriqu biha al jannata wan nar. Kanjeng Syaikhul Qadir Jailani berpesan kepada malaikat Munkar dan Nakir. Setelah malaikat Munkar dan Nakir itu martilnya, palunya, tampaknya diambil oleh Kanjeng Syaikhul Qadir Jailani. Kemudian Kanjeng Syaikhul Qadir Jailani berpesan kepada malaikat Munkar dan Nakir, la taqraba ilaihi, jangan lagi mendekat kepada mayat ini. Fa inna kasratan nari syauqi, maka membubuhnya, banyaknya panas rinduku kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada fi batini, di dalam batinku, la tuqasu bi syai'in, tidak bisa diukur dengan segala sesuatu pun, tidak bisa diukur dengan sesuatu pun. Rinduku kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diukur dengan sesuatu apapun. Wa illa ahriqu, kalau tidak maka akan aku bakar binari syauqi fi batini, maka akan aku bakar al jannata wan nar, surga dan neraka ini akan aku bakar dengan panasnya rinduku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lahuma bi alla takuna rahata fil jannati wal azab fin nar. Kalau kamu masih menyiksa malaikat Munkar Nakir, kalau kalian masih menyiksa muridku ini,
maka nanti akan aku bakar surga dan neraka, katakannya Syekh Abdul Qadir Jilani. Bi alla takuna rahatu, agar tidak lagi surga itu bisa dinikmati dan untuk beristirahat. Wa al bi alla takuna rahatu fil jannati walal adzab finnar, supaya tidak lagi surga itu dirasakan betapa nikmatnya, dan supaya tidak lagi neraka itu pedihnya siksa yang ada di dalam neraka itu, supaya tidak lagi terasa siksa neraka, supaya tidak lagi terasa betapa nikmatnya surga. Keduanya akan aku bakar jika kamu masih mendekati, jika kamu malaikat munkar nakir masih menyiksa, mendekati kepada muridku ini. Faja'ahuma, maka kedua, faja'a, maka datanglah kepada kedua malaikat, yakni Munkar dan Nakir itu an-nida minallah, datanglah dari Allah Subhanahu wa taala, itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Afatu anhu, apa pesan dari Allah Subhanahu wa taala? Afatu anhu, aku ampuni dosa-dosa, aku ampuni kesalahan yang ada di dalam, yang ada pada mayat itu, yaitu muridnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Afautu anhu la tu'adzibahu, maka wahai malaikat Munkar dan Nakir, janganlah lagi menyiksa dia. Wahada, dan hal ini, cerita tentang ini, fadail, fadilah, kelebihan, keutamaan, keberkahan, karamah tentang ini, tentang bagaimana Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani menyelamatkan muridnya dari ancaman siksa kedua malaikat, yakni malaikat Munkar dan Nakir, karena si mayat ini yang notabene-nya adalah murid Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani yang tidak tahu apa-apa. Ditanya siapa Tuhannya tidak ngerti, ditanya siapa nabinya tidak ngerti, dan ditanya tentang agamanya pun juga jawabnya lam a'rif, tidak tahu apa-apa, tidak ngerti. Maka kemudian Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani menyelamatkan, kemudian Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani menyelamatkan dari amukan, menyelamatkan amukan kedua malaikat itu, karena muridnya ini tidak bisa menjawab pertanyaan daripada malaikat Munkar dan Nakir. Itu semua adalah ikramun lahu, tidak jadinya disiksa. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, maaf kepada mayit yang tidak tahu apa-apa, yang tahu hanyalah kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian tidak jadi disiksa. Itu adalah ikramun lahu. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu. Inilah kelebihan daripada murid daripada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa murid Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani? Jaraknya pun sudah jauh antara kita dengan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, tetapi masih terus berlaku. Tapi siapa murid Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani itu? Kemarin sudah dijawab, sudah diterangkan bahwa di dalam kitab An-Nurul Burhani juz 2 halaman 20, halaman 90. Di halaman 90 diterangkan bahwa yang dimaksud murid daripada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seseorang yang sudah berbaiat, seseorang yang sudah mengambil talqin zikir dari Syekh Mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Maka siapapun yang sudah mendapatkan, siapapun yang akan mengambil
beat, talqin, zikir kepada Syekh Mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, maka dia adalah menjadi muridnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Inilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, bahwa kita ditakdirkan, dipisahkan, ditakdirkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan Syekh Mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, sehingga kita telah mendapatkan talqin zikir, sehingga kemudian kita menjadi muridnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, dan kita sudah dimasukkan di dalam buku daftar sahabat-sahabatnya, buku daftar nama-nama muridnya yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Semoga berkah semuanya, segalanya, selamanya bibarakati Syekh Mursyid Pemersabas Qaddasallahu sirrah wa karamatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.